Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berpuasa juga ya. Oke, teman-teman di sini masih di Indodax. Jadi kemarin ada pertanyaan dari teman-teman yang tanya apa sih Kak itu 15 3 M 15 M 15 menit 1 menit 5 detik 1 jam seperti itu ya. Nah, di sini aku akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang dimaksud 1 menit 5 menit ini waktu pergerakan dari koin kripto itu sendiri. Misalkan di sini aku membuka Dogecoin ya. Nah, di sini Dogecoin tentunya teman-teman kalau mau membuka pembelian atau kalau mau membuka open posisi ya, kita mau beli, itu otomatis kita ngeceknya dari mana? Ngecek candlesticknya dari mana? Apa sih candlestick? Candlestick itu ya ini apa namanya? Ini loh, yang kayak lilin naik turun ini. Ini ngeceknya di sini. Nah, untuk yang 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, ini adalah durasi waktu. Nah, kalau saya di sini, aku kalau mau membuka posisi atau mau melakukan pembelian, di sini aku pasti melihat waktunya ya. Nah, contoh misalkan teman-teman waktunya 15 menit. Teman-teman cuma ngelihatnya mau beli kan cuma di 15 menit doang kan seperti ini. Oh, ini harganya udah turun. Pasti habis ini naik. Kalau kita nggak ngerti kan pasti seperti itu. Nah, padahal nggak seperti itu ya. Emang benar kita ngelihatnya udah turun nanti naik gitu. Tapi untuk perbandingannya, nah teman-teman itu harus membandingkan antara di jam, misalkan 15 menit, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu. Itu harus dicek. Misalkan dalam 15 ini larinya mau kemana? Nah, 1 jam kemudian larinya kemana? Nah, jadi teman-teman kalau mau trading itu maunya yang waktunya berapa lama? Kalau scalping itu kan kita hitungan detik, hitungan menit, kita langsung take profit. Misalkan teman-teman melihatnya di 15 menit seperti ini. Nah, di sini kan teman-teman misalkan di sini merah. Oh, teman-teman mau beli, ternyata ini masih turun lagi. Misalkan teman-teman beli di angka 2600. Sekarang kan 2616 ya. 2600. Otomatis nanti jarak berapa langsung naik, langsung di sell kan seperti itu. Nah, kalau teman-teman pengen melihatnya jangka panjang, contoh di sini 15 menit volumenya kan udah turun ya. Ini volumenya sudah turun. Terus untuk yang di 30 menit apakah sama? Turun. Apakah masih bisa turun lagi? Kita cek di 1 jam. Di dalam 1 jam ini mulai udah hijau, kemungkinan dia bisa naik atau bisa turun. Contohnya di sini aja ini juga turun, ternyata masih turun lagi ya. Ini dihitung berapa? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 karena perbandingannya kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau teman-teman misalkan mau pengambilan, mau membeli, teman-teman bisa ambil misalkan di sini ya. Ini 1 jam, terus untuk 2 jamnya seperti apa? Turun. Untuk 4 jamnya seperti apa? Nah, 4 jamnya seperti ini ya. Kemungkinan ini emang bisa naik, nanti turun lagi seperti itu. Terus di sini 1 hari. Untuk di 1 harinya sekarang dia lagi pembentukan, dia naik ya. Nah, di sini nanti otomatis dia akan 1 hari. Biasanya kalau aku itu pergantian jamnya kan jam 7. Pasti nanti dia akan di jam 7 ini akan turun dulu baru naik seperti itu ya. Turun dulu sedikit baru naik. Nah, kalau aku teman-teman menyarankan kalau mau open posisi di sini di 15 menit. Contoh, teman-teman open posisi di 15 menit ini di 2600 atau 2560. Karena ini posisinya turun. Nah, gimana? Terus kalau ngelihat apa namanya? Sini kan ada semuanya ya. Ini untuk 1 bulannya. Nah, untuk 1 bulannya kan dia posisinya naik. Posisinya naik dan naik. Nah, kemungkinan ini bisa aja ke 2000 lagi ya kalau misalkan turun. Nah, di sini 1 jam turun. Ini sekarang lagi turun. Di 2 jam sama, di menit 1 menit seperti ini terlalu pendek, 5 menit sama turun, 15 menit turun, ini masih turun. Nah, kalau teman-teman mau ambil posisi
Aku mau kasih panah-panah ya. Kalau teman-teman mau ambil posisi di sini, open posisinya di sini. Itu kan 2614. Misalkan teman-teman entry di 2600 bisa ya. Nanti dia bisa naik ke 2640 atau 2680. Karena di 15 menit ini kan dia udah turun terus ya. Nah, kemungkinan dia akan naik. Terus di sini kalau teman-teman misalkan ambil di angka 15 menit, harus ngecek juga di jam 1 jam. Di 1 jam ini dia masih akan turun, dan kemudian nanti mungkin akan naik ya. Di sini teman-teman bisa cek untuk candlesticknya, tadi udah sempat naik di harga berapa? Harganya aku biasanya kan di Binance ya, 2623 ya. Ini tadi udah sempat di 2623, terus 26, sekarang 13, karena ini volumenya masih turun ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau ambil posisi, jangan cuma melihat di 15 menit, selalu dicek di sini. 15 menit ini kan turun kan, bener kan? Dia volumenya masih turun, dia akan turun lagi. Karena di 1 jam dia udah menunjukkan candlestick turun. Nah, teman-teman biasanya jam 7 itu pergantian, nanti di situ akan terbentuk naik apa turun. Kalau habis ini kemungkinan dia akan naik dulu, maka bisa aja sampai ke 2800 lagi, karena ini di sini kan udah turun ya. Teman-teman bisa pasang untuk market sekarang, misalkan langsung pasang 2613. Oke, beli 10%. Nanti ternyata kalau masih turun, beli lagi, seperti itu ya. Makanya modalnya harus dipakai 10% aja. Terus teman-teman, aku saranin kalau trading di Indodax itu teman-teman jangan banyak koin, pelajarin aja satu persatu mana yang kira-kira teman-teman udah benar-benar paham marketnya. Misalkan contoh Dogecoin, ya udah trading aja di Dogecoin atau beberapa koin lainnya, kayak gitu. Jangan trading koin-koin yang baru yang kita belum tahu marketnya ya. Nah, teman-teman misalkan bisa pasang di posisi ini 2614 atau 2613 gitu ya. Bisa limit order atau market order ya. Terus teman-teman kalau sudah paham di 15 menit sama di 1 jam, kan perbandingannya gini. Kalau 15 menit ini udah turun terus, oh pasti ini nanti bakal naik. Kita cek dulu di 1 jam, apakah dia masih turun? Dia masih turun kan? Terus untuk di 1 harinya, apakah dia akan turun lagi? Untuk di 1 harinya, dia kan ini habis naik ya. Pasti nanti akan membentuk candlestick turun sedikit, atau seperti contoh di sini aku kasih gambaran ya, biar teman-teman yang masih baru itu paham. Yang maksudnya benar-benar pemula. Di sini teman-teman bisa lihat. Itu kan candlestick hijau. Ini kan habis seperti ini. Terus nanti misalkan dia akan membentuk lagi, dia akan agak turun sedikit, itu teman-teman bisa ninggalin ekornya kan itu, terus naik seperti itu. Sebelahnya juga sama, dia kan turun ya, dia kan turun kan itu, ninggalin ekor kan, terus nanti naik, sama aja. Terus sama kayak yang merah ini kan naik sampai tinggi ya, karena tapi habis naik dia turun lagi, akhirnya kan merah kan, seperti itu. Jadi teman-teman kalau ini di sini 2613 ini kan di 1 hari ya, kemungkinan nanti jika membentuk candlestick baru kan dia mungkin naik ya, nggak turun ya, ini dia akan membentuk candlestick misalkan naik, otomatis dia harganya bisa aja di bawah 2613 atau bisa juga di atasnya seperti itu. Jadi bisa entry kayak gitu loh, bisa entry dan pakailah untuk 10 menit. Dan teman-teman harus kalau mau open posisi harus perbandingan 15 menit, 1 jam, 1 hari, atau 30 menit, 2 jam. Terus di sini kita cek juga untuk di 1 minggu. Di 1 minggu ini larinya mau kemana sih? Kan udah kelihatan ya di 1 minggu. Di 1 minggu, jadi ini di sini, ini satu candlestick ini kan 1 minggu. Dia terendahnya 1945 dan tertingginya 2760. Udah habis turun. Nah, kalau dilihat di candlestick di sini,
Ini Dogecoin dalam 1 minggu ini larinya dia turun. Teman-teman bisa ngecek di sini. Ini kan volumenya naik. Ini udah turun, ini candlesticknya makin turun. Nah, kemungkinan di sini maka dia akan turun. Kalau dia naik, nanti dia akan naik paling nggak nyampe ke 2800, nggak nyampe. Kemungkinan bisa aja ini di 2612, kemungkinan dia bisa aja turun lagi lebih banyak. Turun terus naik lagi seperti itu ya. Jadi kalau beli jangan banyak-banyak ya. Beli aja ya 10%. Nanti ternyata kita habis beli langsung tuh harganya itu turun drop. Kita masih bisa nyerok, jadi teman-teman nggak bakalan kelamaan nyangkut karena kita udah menggunakan money management yaitu 10% dari modal. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk pemula cara kita open posisi, kita pelajarin dulu seperti itu, otodidak ya. Kalau teman-teman masih baru mempelajari itu candlesticknya, pergerakannya seperti ini, itu harus bagaimana pusing. Jadi diambil simpelnya aja. Toh dari sini udah kelihatan kan kira-kira kayak gitu. Karena aku biasanya seperti ini tuh nggak meleset ya, alhamdulillah. Tapi yang namanya juga trading, nggak selalu kita profit, kadang kita juga minus. Namanya juga perdagangan seluruh dunia ya, karena di sini ada. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.